Hai jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Ini waktunya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita juga akan dengarkan firman Tuhan. Dan saya berdoa biar hari ini saudara akan dikuatkan, saudara akan diberikan kekuatan oleh firman Tuhan sewaktu saudara memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, kita lihat ada firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 21 dan ayat 23. Firman Tuhan berkata bahwa jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim, seperti dahulu. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan takut, tapi bersorak-soraklah. Karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa menyertai kita. Biar itu terus ingat dalam hati kita dan pikiran kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini, biar kami mau bersorak-sorai akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Kami undang Engkau, Roh Kudus, Allah yang luar biasa hadir di tengah-tengah kami. Biar setiap firman yang kami dengar, itu akan menguatkan kami, menyembuhkan kami, membangkitkan iman dalam kami, mengubah kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara semua untuk datang memuji menyembah Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Amin. Amin. Haleluya. Yeah. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yeah. Katakan, biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan kami, Tuhan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan-Mu. Amin. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Oh, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Kami
akan segala Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Yeay. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama datang menyembah Tuhan pada hari ini. Biar sukacita dan sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersyukur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiringmu seumur hidupku,
Engkau damai kami, sebab Engkau kekuatan kami, tempat kami berlindung, tempat kami berharap. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau. Engkau baik, Engkau baik. Mari menyembah, mari memuji, tinggikan Dia, agungkan Dia. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan pengiring-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Dalam rencana-Mu Bapa. Yesus, Yesus. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Hai jemaat Tuhan,
Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita waktunya untuk kita memberi. Dan sebelum kita memberi, mari kita lihat ada firman Tuhan. Ini masih bicara tentang seorang yang hidupnya bertemu dengan Tuhan. Dari seorang pengambil, dia berubah menjadi seorang pemberi, yaitu namanya Sakeus. Nah, kita lihat di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-8 dan 9, firman Tuhan berkata begini bahwa tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sangat luar biasa. Yesus, tindakan Sakeus, sehingga Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Abraham. Ini sangat luar biasa. Jadi, kenapa sampai Sakeus bisa disebut anak Abraham? Karena tindakannya. Dari seorang pengambil, dia menjadi seorang pemberi. Jadi dia tahu bahwa sebelumnya dia diberkati buat dirinya sendiri, sekarang dia menjadi orang yang memberkati. Ini sangat luar biasa. Yesus melihat iman Abraham di dalam kehidupan Sakeus. Oleh sebab itu Yesus juga melihat iman saudara. Apapun yang saudara lakukan dengan iman, maka itu akan menggerakkan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang yang bertemu dengan Yesus, hidupnya akan diubahkan. Yang tadinya dia sebagai orang hanya mengambil, dia akan diubahkan sebagai seorang yang memberi. Karena Allah kita adalah Allah yang memberi. Itu sangat luar biasa. Kita adalah orang-orang yang beriman. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Iman Abraham itu ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya itu. Oleh sebab itu kita percaya bahwa hal-hal yang ajaib itu terjadi di tengah-tengah kita. Sewaktu kita memberi, biar kita memberi dengan iman. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa, Bapa bersyukur, terima kasih untuk hari ini. Kami berdiri, kami lakukan pemberian. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biar dengan iman kami percaya bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Sewaktu kami melangkah melakukan dengan iman, kami percaya surga terbuka. Kami mengucap syukur untuk pintu-pintu terbuka. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati setiap orang yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita, dengan percaya kepada Engkau. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, apa kabar semuanya? Saya berharap Anda dalam keadaan yang baik-baik saja. Sekalipun banyak orang mengatakan ini adalah masa krisis, tapi saya berharap justru dalam masa krisis ini Anda bisa tampil dengan cemerlang di hadapan Tuhan. Ingat, krisis tidak membentuk siapa kita, tetapi krisis justru memunculkan apa yang ada di dalam kita, apa yang kita bangun selama ini. Dan saya berdoa supaya kita semua menemukan bahwa apa yang kita bangun itu semua adalah keilahian. Itulah yang diperlukan dunia. Dunia perlu melihat itu ada di dalam kita semua. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang Lukas 9 ayat 23 sampai 26. Ya, mari kita bersama buka ayatnya, lalu kita boleh baca bersama ya. Lukas 9 ayat 23 sampai 26. Firman-Nya berkata seperti ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu.
apabila dia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi ada yang mau kita highlight di sini bersama dari ayat 23-nya. Apa kata ayat tersebut tadi? Ya, kata Yesus kepada mereka semua. Nah, ini Yesus lagi ngomong sama orang-orang yang ada di hadapannya dan dia berkata, dia menyodorkan seakan-akan sebuah syarat. Kalau orang-orang itu, bahkan kita sekarang yang mendengar firman itu, ingin mengikut dia, aka ingin menjadi murid Yesus. Ternyata begini Bapak Ibu, menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, itu ada syaratnya. Dan Yesus bilang di dalam firman itu, setiap orang yang mau ikut aku, jadi murid aku. Yang pertama begini, dia harus menyangkal dirinya. Seseorang harus menyangkal dirinya. William Barclay di dalam bukunya mengingatkan kita soal waktu Petrus menyangkal Yesus. Ya, apa yang Petrus katakan waktu Petrus sedang menyangkal Yesus? Dia bilang begini, aku tidak kenal orang itu. Itu pernyataan Petrus tentang Yesus. Ya, aku tidak tahu apa-apa tentang orang ini. Berarti begini, menyangkal adalah menyatakan bahwa kita tidak kenal dengan sesuatu atau dengan orang itu. Menyangkal berarti kita tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan sesuatu atau dengan orang itu. Menyangkal diri berarti begini, aku tidak mengenal diriku. Aku tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan diriku. Berarti begini, memperlakukan diri seperti tidak penting lagi. Disregard his own interest. Itu yang dimaksud dengan menyangkal diri. Apa yang disangkal? Kehendak. Apalagi yang disangkal? Kepentingan. Apalagi yang disangkal? Agenda-agenda yang dibangun dari diri sendiri dan demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Itu yang disangkal. Itu yang ibaratnya dikatakan, aku tidak tahu itu lagi. Hal ini berarti memperlakukan diri seperti tidak penting lagi. Kenapa? Karena saat kita memutuskan untuk mengikut Yesus, kita memutuskan bahwa my interest is not important anymore. But Jesus' interest is what is now for me. Demikian seperti itu makna dari menyangkal diri. Ya, mengikut Yesus berarti begini, bukan lagi kita yang memimpin hidup kita, bukan kita lagi yang menentukan arah hidup kita mau kemana, tetapi menyangkal diri berarti ya, kita harus melupakan bahwa kedaulatan diri kita itu ada. The Message Bible ngomongnya lebih simpel. Dia bilang begini, anyone who intend to come with me, kata Jesus, has to let me lead. Harus membiarkan Yesus yang memimpin. You are not in the driver's seat, but He is. Singkatnya demikian. Yesus yang memegang kedaulatan di dalam hidup kita. So, kehendak kita tidak ada lagi karena itu tidak penting lagi. Tetapi kehendak Kristuslah yang menjadi paling penting, yang menentukan di dalam hidup kita selanjutnya. Amin. Amin ya. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang begini, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Take your cross. Ya. Nah, Yesus tahu apa sih tentang salib? Saya mau kasih tahu, dia tahu banget tentang salib. Dari mana dia tahu salib? Yesus hidup di Nazaret, di daerah yang berada di bawah penjajahan Romawi saat itu. Dan sejarah mencatat, waktu Yesus berumur kurang lebih 11 tahun, ada pemberontakan lahir di daerah tempat tinggalnya, dekat dengan desanya Nazaret. Sekitar 4 mil dari Nazaret,
ada seorang pria memimpin suatu pemberontakan namanya Yudas waktu itu. Dia mengumpulkan tentaranya di desa Sephora di dekat Nazaret. Apa yang terjadi? Sebelum pemberontakan itu berhasil, tentara Romawi secara tiba-tiba menyerang desa Sephoris itu, Sephoris ya. Menyerang desa itu dengan tiba-tiba. Dia bakar habis sampai rata tanah desa itu. Penduduknya hampir seluruhnya dijual sebagai budak. Dan apa yang terjadi dengan para pemberontak ini? Sekitar 2.000 orang pemberontak, semuanya disalib dan didisplay di sepanjang kiri kanan jalan dari desa itu menuju pusat kota. Tentara Romawi melakukan itu sebagai peringatan buat yang lain. Supaya begini, jangan coba-coba untuk memberontak melawan kami. Itu message-nya. Kira-kira Yesus tahu tentang hal itu? Pasti. Karena hal itu adalah hal besar. Saya percaya semua orang di daerah itu mengetahui persis peristiwa itu. So Jesus know about the cross? Yes. Pasti dia tahu. Memikul salib berarti begini. Siap menghadapi situasi yang seperti itu. Memikul salib berarti begini. Siap sedia menjalani hal yang paling buruk demi kesetiaan kita kepada Yesus. Siap sedia menghadapi perlakuan yang buruk yang bisa dilakukan orang atas kita. Karena kita sedang melakukan kebenaran demi kesetiaan kita kepada Kristus. That is the meaning of bear your cross. Saya mengatakan ini ya, saya tahu persis ada rasa pedih. Tapi di saat yang sama dengan anehnya, saya bisa merasakan satu gairah yang luar biasa. Saya tahu memikul salib bukan pekerjaan yang mudah. Tidak pernah Tuhan bilang mudah. Tetapi begini loh, kalau boleh dia terjemahkan dengan cara yang sederhana. Memikul salib berarti begini, don't run from suffering. Embrace it. Jangan lari dari penderitaan. Tapi rangkul itu. And follow me. Because I will show you how. Saya seneng ya kalau sama Yesus, kalau dia kasih perintah, suatu perintah ya, sekalipun perintah itu kita rasa berat untuk kita tanggung, tapi begini, dia ada di depan kita. Dia menunjukkan caranya, dia sudah jadi contoh buat kita terdahulu. Itu yang membuat saya pribadi tidak takut akan memikul salib. Karena saya tahu, sekalipun penuh penderitaan, tapi saya percaya dan saya tahu persis dia ada di depan saya. Jadi contoh, bukan hanya buat saya, tapi buat Anda juga. Dan dia akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena dia sudah pernah ada di situ. Wow, dia Tuhan yang bukan hanya bicara, yang bukan hanya kasih perintah ini dan itu seenak dia, enggak. Tapi dia sudah jalani itu, dia sudah lakukan itu. Jadi waktu dia berbicara, dia tahu persis rasanya seperti apa. And still, he encourage us to do it. Because dia ada di depan kita. So apa yang kita takutkan? I'm not scared. Dan saya berharap Anda juga tidak takut untuk memikul salib. Amin, amin, ya. Dan ayat tersebut ya, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu tidak bisa lepas dari ayat selanjutnya, ayat 24 bilang begini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, ia akan menyelamatkannya. Ini tidak bisa lepas. Ya, sederhana. Sebab banyak orang memiliki prinsip hidup begini loh. Kita mau tetap dapetin yang terbaik, kita tetap mau menerima yang dahsyat itu, yang hebat itu, tapi di saat yang sama kita nggak mau melepas apa yang ada di tangan kita. Yang kita pikir itu bagus juga kok. Ya, banyak orang hidup
dengan keserakahan jenis itu ya. Mau terima yang bagus, tapi yang ini juga ya nggak mau dilepas. Itu tidak berlaku dalam perjalanan bersama Yesus. Ya, sebab begini, nyawa itu bukan hanya bicara soal nyawa letterlek ya, nyawa nafas hidup ini ya, enggak ya. Mungkin kita juga akan kehilangan itu karena Kristus, who knows. Tapi nyawa di sini itu juga berbicara soal sesuatu yang berharga buat kita gitu loh. Sesuatu yang sangat kita pegang erat-erat karena dia penting dan sangat bernilai buat kita. Itu juga termasuk pengertian nyawa di sini. So, apa nyawa kita? Nyawa saya dulu itu reputasi saya. Saya dibesarkan ya dalam keluarga tentu yang tidak kenal Kristus pada mulanya. Nah, dari kecil papa saya selalu menanamkan nilai-nilai, konsep-konsep, standar-standar yang dia pandang baik karena papa saya juga tidak mengenal kebenaran. Salah satunya yang dia lakukan atas saya adalah dia menanamkan satu gairah kompetitif di dalam saya. Saya terbiasa untuk berjuang, saya terbiasa didorong, dipacu untuk menjadi yang terbaik. Saya terbiasa untuk menjadi di depan. Saya terbiasa untuk begini, jadi yang paling penting di antara satu kumpulan. Saya terbiasa untuk memberikan perintah. Saya terbiasa oleh karena itu hidup begini. Semua harus seturut dengan kehendak saya. Karena itu yang ditanamkan, itu yang diajarkan. Ya, waktu saya bertobat, kenal Kristus, itu nyawa saya tuh. Konsep mengalah itu sesuatu yang cukup asing buat saya. Karena dalam rangka berkompetisi, kami biasa berargumentasi dan kami tidak takut untuk melakukan itu ya. Ya, tiba-tiba di dalam kebenaran, barang siapa rela kehilangan nyawanya, ia akan mendapatkannya. Sering kali saya diperhadapkan dengan begini, sekalipun pendapatmu benar, ya, tetapi saya harus mengalah. Wow, itu tidak mudah. Itu nyawaku. Itu yang kuanggap penting. Menang dalam perdebatan, menang dalam argumen. Ngomong soal sangkal diri, pikul salib, nggak usah yang apa ya, yang besar-besar dulu deh. Yang hari-hari, yang kecil-kecil. Tapi sering kali kita luput untuk bangun itu. Mulai dari situ dulu deh. Ya. Saya jadi latihan dan terus melatih diri untuk bilang begini, ya sudahlah. Saya tahu saya benar, tapi tidak selamanya saya harus menang. Ada kalanya Tuhan ajar saya untuk begini, let go. Oke. Setiap hari kehilangan nyawa. Jadi begini, apa nyawa kita? Coba pikirkan. Ada orang yang nyawanya itu hartanya loh. Karena dia merasa dia udah cari dengan sedemikian rupa, dengan segala kekuatannya. Alasannya bisa macam-macam, alasannya tidak selalu jahat ya. Kadang-kadang baik juga untuk mempersiapkan anak-anak kami kelak, sebagai tabungan keluarga dan sebagainya. But, kalau itu menempati urutan lebih tinggi daripada Kristus di dalam pikiran dan hati kita, berarti itulah nyawa kita, ya. Dan bukan hanya kompetisi. Papa saya dulu menanamkan juga suatu prinsip yang ya sekarang kedengaran menggelikan ya, tapi dulu itu prinsip yang kami kenal, ya. Dia bilang begini, kalau kamu ngadepin orang, Ca, ingat, orang itu bisa dibeli kok. Asal kamu ada uang, kasih dia uang, dia akan bergerak seperti yang kamu mau. Dan celakanya, waktu saya praktekkan itu, terjadi lagi. Minta ampun ya. Jadi saya makin merasa bahwa konsep itu benar gitu. Ya, bayangkan, saya hidupi itu bertahun-tahun, berkali-kali. Saya hidupi itu.
tanpa mengetahui bahwa ternyata konsep seperti itu sangat berlawanan dengan kebenaran. Jadi waktu saya kenal kebenaran, minta ampun, mengerikan, banyak nyawa hal yang saya pandang berharga harus saya buang. Belum lagi waktu saya masuk ke dalam pernikahan, ya. Saya pikir Anda sudah bertemu ya dengan suami saya ya. Lihat ya, suami saya itu kan ya, kita ibarat beda langit dan bumi ya. Ya, suami saya kan Anda lihat kind, demure gitu ya. Sweet, so patient gitu ya orangnya ya. Sementara Anda melihat saya ya, kita udah beberapa kali ketemu ya, menggelegar gitu ya. Saya tidak terbiasa untuk calm gitu. Sementara suami saya itu ya, so calm, so nice gitu ya. Nah, kita beda langit dan bumi. Jadi waktu masuk ke dalam pernikahan, minta ampun, saya banyak kagetnya gitu ya. Yang suami dia, yang istri saya, tapi berkali-kali saya dihadapkan dengan peristiwa di mana begini, saya mempertaruhkan rasa hormat saya kepada dia sebagai seorang istri terhadap suaminya. Ya, saya bisa lihat, waktu dia ambil keputusan, saya tahu ya, kadang-kadang ya, saya merasa bahwa keputusan yang dia ambil ini tidak tepat ini, gitu. Tapi pertempuran saya tahu bukan melawan suami saya, tapi saya bertempur melawan diri saya sendiri. Saya harus menyangkali diri saya sebagai seorang istri yang mau tetap mempertahankan firman. Hal itu seperti itu ya, setiap hari diuji sampai hari ini. Jadi pekerjaan menyangkal diri, pekerjaan memikul salib itu bukan hanya pekerjaan 1-2 tahun pertama pertobatan, selama 5 tahun pertobatan, atau bahkan karena kita merasa sudah 30 tahun nih saya ikut Yesus, udah dong. Enggak, setiap hari kata Yesus. Kalau Anda baca di bahasa, nggak usah yang muluk-muluk lah ya, bahasa Inggris aja, itu ada kata keterangan. Setiap orang yang mau mengikut aku ya, ia harus menyangkali dirinya, memikul salib daily, setiap hari. Jadi itu pertempuran setiap hari. Itu hanya baru di dalam pernikahan. Dalam hidup saya yang lain, salib saya bagaimana? Banyak sekali ya. Ya, karena berjalan dalam kebenaran, berubah dari cara hidup yang lama, gaya hidup yang lama, kita masuk ke dalam gaya hidup yang baru, gaya hidup kebenaran, gaya hidup Kristus. Mulai dari hal-hal terkecil sampai keputusan-keputusan besar. Berubah. Ya, dan itu sangat menarik perhatian orang-orang yang ada di sekeliling saya. Sangat menarik perhatian teman-teman di sekeliling saya. Apa yang terjadi? Saya banyak kehilangan teman. Saya jadi banyak kehilangan orang-orang yang selama ini berjalan bersama. Bukan hanya teman-teman lama saya ya, yang gaya hidupnya gaya manusia lama juga, enggak. Bahkan sesama orang percaya. Tetapi kalau mereka menemukan, lu kok begitu banget ya, gitu. Biasa-biasa aja deh, ini kan kecil. Hanya kompromi kecil, tidak apalah, tidak esensial. Hey, tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak mau bergeming lagi soal itu. Saya tidak mau berkompromi soal itu. Untuk mempertahankan hal itu, saya kehilangan juga teman-teman orang percaya. Buat saya jadi begini, bearing my cross, deny myself, kehilangan nyawa yang saya punya, kehilangan hal yang berharga yang saya punya, itu sangat mahal harganya. Tapi saya mau kasih tahu, di saat yang sama, apa yang dia berikan kepada saya itu tidak bisa dihitung, tidak bisa dibakukan dalam satu nilai karena terlalu berharga. Penyertaannya, damai sejahteranya, sukacita yang ada di dalam kita, ya, itu tidak bisa dinilai dalam bentuk nilai apapun. Itu tidak tertara. Ya. Jadi begini,
Saya tidak mau lagi kembali ke masa lalu saya, kembali ke cara-cara hidup saya yang lama. Kenapa? Karena saya sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan waktu saya memutuskan untuk mengikut Yesus, saya beserta kepentingan saya, agenda pribadi saya nggak penting lagi. Karena kehendak Yesus dalam hidup saya, itu yang paling penting. Kehendak Yesus bagi hidup saya, itu sekarang yang penting buat saya. Dan saya tidak takut menghadapi segala sesuatu yang disodorkan kehidupan buat saya. Karena saya siap menanggung segala perkara itu bersama Dia dan di dalam Dia. Ya, saya tidak perlu memberontak terhadap kebenaran lagi karena saya tahu sekalipun rasanya sakit, rasanya penuh penderitaan, tapi ada upah yang menantikan saya di ujung perjalanan ini. Ya. Yesusku tidak akan malu mengakuiku di hadapan Bapakku. Itu upah kita kelak, Bapak Ibu. Ya, Dia tidak akan menyangkali kita. Apa yang lebih besar dari itu? My God. Dan ini, saya tidak takut kehilangan apa-apa. Anda juga harusnya tidak takut kehilangan apa-apa. Kenapa? Apa yang dahulu kita anggap penting? Apa? Sebutkanlah. Reputasi, mimpi-mimpi duniawi, ambisi-ambisi pribadi. Saya tidak takut lagi kehilangan itu semua. Karena saya percaya saat saya bersedia untuk kehilangan semua itu demi Dia, justru Dia akan yang memberikan yang terbaik buat saya dan juga Anda. Itulah kualitas dari orang-orang yang mengikut Yesus. Itulah makna sebenarnya dari mengikut Kristus. Setiap hari, saya ulangi sekali lagi, setiap hari. So begini, berjuanglah. Berjuanglah terus, jangan menyerah, jangan mundur. And I will see you in the finish line. Tuhan memberkati Anda semua.